Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Vena, yang akan menemani malam kesendirian. Sebelum masuk ceritanya, tarik selimutmu, matikan lampu kamarmu. Mari kita simak ceritanya. Liburan tengah semester hampir tiba. Di sudut kantin kampus yang selalu ramai, Risa, Alin, Roni, dan Satria duduk mengelilingi meja kayu yang sudah seperti base camp mereka. "Gimana kalau sebelum mudik kita pelesiran dulu?" ujar Satria dengan nada ceria khasnya. "Biar otak kita nggak melek gara-gara tugas." Risa menghela napas menyandarkan punggung ke kursi. "Duh, gue mager banget, udah kebanyakan tugas, capek." Roni yang dari tadi sibuk menggulir layar ponselnya tiba-tiba angkat bicara. "Kalau healing di pantai gimana? Gue ada rekomendasi tempat enak buat camping juga. Sepi, masih alami." Alin langsung berseri-seri. Seru tuh, udah lama nggak ke pantai." Satria menepuk meja, semangatnya semakin menggebu. "Oke, fix. Besok kumpul di kos Alin, kita pakai mobil gue." Mereka bertiga pun sepakat, meskipun Risa tetap pada pendiriannya untuk tidak ikut. Pagi masih buta saat suara gedoran keras menggema di pintu kos Risa disertai teriakan gaduh yang membuyarkan tidurnya. "Risa, bangun! Kita jemput lo, nggak ada alasan nolak." Suara Alin paling kencang, sementara Satria dan Roni ikut mengetuk-ngetuk pintu tanpa ampun. Dengan mata masih setengah tertutup, Risa menggerutu sambil menyeret kakinya ke pintu. Begitu dibuka, ketiga sahabatnya langsung menyerbu masuk. "Gak ada waktu buat alasan, langsung berangkat," ujar Satria semangat. "Hah, tunggu, gue belum siap, belum mandi," protes Risa mengucek matanya. "Terlambat." Alin dan Roni tertawa kompak, menarik tangan Risa tanpa memberi kesempatan untuk melawan. Satria mengangkat ransel Risa, yang memang disiapkan mendadak oleh Risa. Tanpa bisa berkutik, Risa akhirnya pasrah saat mereka menyeretnya keluar kos, bahkan masih dengan piyama tidurnya. Begitu masuk ke dalam mobil, Roni yang duduk di kursi kemudi langsung menyeringai. "Hah, Risa belum mandi, pasti bau ketek." Risa hanya memutar mata dan menyeringai balik, biar bau pi tetap cantik. Semua tertawa keras, suasana di dalam mobil penuh canda tawa. Dengan semangat, Roni menyalakan mesin mobil dan mulai melajukannya menuju tujuan mereka. Pantai terpencil yang katanya sepi. Mobil melaju meninggalkan hiruk-pikuk kota, memasuki jalanan yang semakin sepi. Roni yang mengemudi menjelaskan rute perjalanan dengan penuh semangat. "Jadi, kita bakal ngelewatin jalanan yang lumayan panjang. Ada hutan-hutan juga dan total perjalanan sekitar 6 jam. Tapi tenang, walaupun lama pasti seru," katanya sambil tetap fokus di jalan. Satria yang duduk di sampingnya langsung menoleh ke belakang, menatap Risa dengan senyum jahil. "Waduh, kalau 6 jam di mobil bareng Risa yang belum mandi, kita bisa pingsan nih." Semua langsung tertawa, sementara Risa menyipitkan mata ke arah Satria. Dengan gerakan cepat, ia menandalkan proyek ke kiri. Wah, rasakanlah kekuatan aroma alami gue," katanya dengan ekspresi puas. Alin menjerit sambil tertawa, Roni mengelak dengan wajah geli, sementara Satria bereaksi paling lebay dengan pura-pura pingsan. Suasana di dalam mobil penuh tawa. Namun tiba-tiba, tawa mereka terhenti ketika mobil mendadak mengerem keras. Ban berdecit di aspal, tubuh mereka sedikit terhempas ke depan. "Anjir, hampir nabrak," seru Roni, tangannya masih mencengkeram kemudi. Di depan mereka, Sikor, kucing hitam berdiri diam di tengah jalan, matanya bersinar tajam dalam kegelapan subuh. Setelah beberapa detik, kucing itu melenggang pergi begitu saja, menghilang ke semak-semak. Suasana di dalam mobil mendadak hening. Satria yang memang suka iseng tapi juga hobi cerita horor, tiba-tiba bersuara dengan nada misterius. Katanya, kalau sampai nabrak kucing sampai mati, itu tanda sial. Bakal ada yang kena apes di perjalanan. Alin menggigit bibir, menoleh ke jendela. "Ih, jangan ngomong gitu. Sat, gak seru, tahu." Risa yang biasanya cuek pun ikut terdiam. Entah kenapa perasaannya jadi sedikit gak enak. Untuk mencairkan suasana, Alin pun berseloroh. "Udah deh, mumpung masih perjalanan, kita cari pom bensin dulu. Biar Risa mandi, siapa tahu bisa ngusir kesialan." Roni yang juga merasa suasana mulai berubah aneh, langsung mengangguk. "Oke, kita cari pom bensin di depan." Sekitar setengah jam kemudian, mereka akhirnya menemukan sebuah pom bensin kecil di pinggir jalan yang sepi. Hanya ada 1-2 truk parkir di sana, dan lampu-lampunya agak redup. Risa turun dengan malas sambil membawa tas kecilnya. Oke,
gue mandi. Tapi kalau nanti ada yang kena sial, jangan nyalain gue ya. Katanya setengah bercanda sebelum masuk ke kamar mandi pom bensin. Setelah sekitar 15 menit, Risa keluar dari kamar mandi pom bensin dengan rambut yang masih sedikit basah. Ia mengenakan hoodie oversized yang nyaman, wajahnya tampak lebih segar. Nah, sekarang nggak ada alasan lagi buat ngatain gua bau, katanya sambil membusungkan dada. Satria, yang duduk di kap mobil, langsung bertepuk tangan dengan ekspresi dramatis. Akhirnya, setelah bertahun-tahun sang legenda mandi juga. Roni tertawa sambil membuka bungkusan roti. Gua rasa kesialan kita barusan tuh gara-gara lo belum mandi, Riz. Risa melotot, tapi sebelum sempat membalas, Alin menyodorkan air mineral ke tangannya. Udah, sebelum lanjut kita sarapan dulu, biar nggak masuk angin di jalan. Mereka duduk di bangku kayu area istirahat pom bensin, menikmati roti, gorengan, dan kopi panas seadanya. Meskipun tempat itu agak sepi dan terasa dingin, suasana di antara mereka tetap hangat dengan candaan. Setelah selesai makan, mereka kembali masuk ke mobil. Roni menyalakan mesin, lalu kembali melajukan mobil mereka ke arah pantai. Di dalam mobil, obrolan kembali mencair. By the way, Sat, lo tuh kenapa sih suka banget ngomongin hal-hal mistis? Tanya Alin sambil memainkan jari di jendela yang berembun. Satria tertawa kecil, lalu bersandar di jok. Gak tahu ya, gue emang suka aja. Dulu waktu kecil, sering dengerin cerita horor dari kakek gue. Terus, gue juga sering baca-baca soal urban legend. Makanya lo suka nakut-nakutin orang, Risa menyahut sambil melipat tangan di dada. Tapi jujur deh, tadi lo takut nggak pas hampir nabrak kucing? Satria tersenyum tipis. Takut sih nggak. Tapi gue percaya kalau hal kayak gitu bisa jadi pertanda. Apalagi kita mau ke tempat yang jarang dikunjungi orang. Roni yang dari tadi fokus nyetir hanya geleng-geleng kepala. Udah deh, kita mau healing, bukan malah jadi uji nyali. Alin ikut tertawa. Iya, harusnya kita ngomongin yang seru-seru aja. Gue sih udah kebayang nanti kita main air, bikin api unggun, nyanyi-nyanyi. Risa yang duduk di belakang menyeringai. Dan gue udah kebayang lo bakal dikubur di pasir sama kita semua, Lin. Semua tertawa. Mobil terus melaju melewati jalanan yang semakin sunyi, dikelilingi pepohonan tinggi yang mulai terasa lebih rapat. Matahari mulai meninggi, tapi entah kenapa, udara di sekitar perlahan terasa sedikit lebih dingin. Mobil terus melaju melewati jalanan yang semakin sepi. Pohon-pohon tinggi di kiri dan kanan jalan menjulang seperti tembok alami, menciptakan suasana teduh meski matahari sudah cukup tinggi. Di dalam mobil, suasana masih cair. Ngomong-ngomong, siapa sih yang pertama kali nemuin pantai ini? Tanya Alin sambil memainkan ponselnya. Roni fokus menyetir menjawab santai. Sepupu gue, dia anak gunung, sering eksplor tempat-tempat yang belum banyak orang tahu. Katanya pantainya masih bersih, pasirnya putih dan airnya jernih banget. Tapi ya, emang rada terpencil sih. Risa mendengus. Nah, kalau masih terpencil gini, aman nggak? Jangan-jangan ada kejadian-kejadian aneh. Satria langsung tertawa kecil. Wah, mulai curiga nih. Biasanya yang skeptis duluan yang kena duluan loh. Anjir, jangan gitu dong. Risa mencubit lengan Satria, yang langsung pura-pura kesakitan. Roni menyeringai sambil tetap menatap jalan. Kalau menurut cerita sepupu gue, sih, pantainya nggak ada mitos aneh-aneh. Cuma ya, katanya, suasananya beda aja. Beda gimana? Alin menoleh dengan alis terangkat. Katanya kalau lo udah sampai sana, bakal kerasa kayak diawasi. Suasana di dalam mobil langsung sedikit berubah. Risa dan Alin saling berpandangan, sementara Satria malah tertawa kecil. Udah mulai nih, katanya sambil melirik Roni dengan tatapan jahil. Serius, gak percaya? Gue juga awalnya ketawa pas diceritain, tapi sepupu gue bilang gitu. Alin menghela napas, berusaha mencairkan suasana. Paling juga sugesti. Kalau tempatnya masih alami, wajar aja kan kalau auranya beda. Yah, kalaupun beneran ada yang ngawasin, semoga yang ngawasin itu cowok ganteng ya. Risa menyahut santai. Kau yang ngawasin, Satria paling gua anting, balas Satria. Gua yang kayak genteng, sahut Alin, membuat semua tertawa lagi. Mobil terus melaju di jalanan berbatu yang mulai terasa lebih sempit. Pepohonan di kiri dan kanan semakin rapat, menciptakan suasana yang sedikit pengap, meskipun jendela mobil sudah terbuka. Tiba-tiba, Satria yang sejak tadi duduk santai di kursi depan menegakkan tubuhnya. Ron, menepi bentar, katanya mendadak. Roni mengernyit, tapi tetap menginjak rem dan menepi di sisi jalan yang cukup lapang. Kenapa lu? Tanyanya. Tanpa menjawab, Satria langsung membuka pintu dan turun. Ia berjalan cepat ke arah semak-semak tanpa sepatah kapun. Risa, Alin dan Roni saling pandang dengan bingung.
Dia kenapa? Tanya Alin. Gue rasa sih. Risa menyipitkan mata ke arah Satria yang sudah menghilang di balik semak-semak. Kebelet kencing. Beberapa menit berlalu. Saat Satria akhirnya kembali ke mobil, ia mengusap tangannya ke celana dengan wajah lega. Fiu, sumpah, gak tahan banget tadi, katanya sambil tertawa kecil. Roni mendengus dan mulai menjalankan mobil lagi. Goblok lu, kencing jangan sembarangan bego, pamali. Satria hanya tertawa santai. Yah, daripada kencing di botol terus nyiprat ke dalam mobil kan? Alin ikut menyahut dengan nada menggoda. Hati-hati loh, Sat. Ntar anu lu kena sawan, terus anu lu tiba-tiba hilang. Semuanya langsung tertawa keras, sementara Satria hanya mendecak. Ah, lu semua kebanyakan nonton film horor. Mobil pun kembali melaju di jalan yang semakin sunyi. Namun, tanpa mereka sadari, di balik pepohonan tempat Satria tadi berhenti, sesuatu sedang memperhatikan mereka. Mobil akhirnya keluar dari jalanan berbatu dan pepohonan yang rapat membuka pemandangan luas ke hamparan pasir putih yang membentang di depan mereka. Laut biru jernih berkilauan di bawah sinar matahari, ombak berdebur pelan, dan angin pantai menerpa wajah mereka begitu pintu mobil dibuka. Wih, gokil! Ini sih cakep banget, seru Roni dengan antusias. Alin melangkah keluar dengan mata berbinar. Beneran masih alami ya? Nggak ada orang sama sekali. Risa meregangkan tubuhnya setelah perjalanan panjang. Worth it juga sih, 6 jam perjalanan buat pemandangan kayak gini. Satria menghirup udara dalam-dalam, lalu menoleh ke Roni. Oke Bang Petualang, sekarang kita beresin barang-barang dulu sebelum main air. Tanpa membuang waktu, mereka mulai menurunkan barang-barang dari bagasi, tenda lipat, sleeping bag, peralatan masak portable, dan makanan yang mereka bawa dari kota. Roni dan Satria bekerja sama memasang tenda besar di area yang cukup teduh dekat pepohonan. Sementara Alin dan Risa mengeluarkan makanan serta peralatan kecil lainnya. Kita bikin 2 tenda kan? Tanya Alin sambil membantu merapikan tali tenda pertama. Iya, 1 buat cowok, 1 buat cewek. Jawab Roni sambil mengencangkan pasak tenda. Risa menatap sekitar. Bitway, ini beneran gak ada orang lain selain kita? Biasanya kan pantai kayak gini ada nelayan atau warga sekitar gitu. Roni menggeleng. Sepupu gue bilang pantai ini jarang dikunjungi karena aksesnya susah. Kalau ada orang pun paling cuma nelayan yang lewat, tapi jarang banget. Satria menyeringai. Cocok sih buat tempat camping atau uji nyali. Alin menepuk pundaknya. Udah, lo jangan mulai deh, Sat. Mereka semua tertawa kecil dan melanjutkan persiapan. Saat semua sudah siap, mereka duduk di atas tikar yang mereka bentangkan, menikmati pemandangan laut yang tenang. Setelah tenda berdiri dan barang-barang tertata rapi, mereka duduk melingkar di atas tikar sambil menikmati angin pantai yang sejuk. Matahari tengah hari bersinar terik, tetapi angin laut yang berhembus membuat udara terasa nyaman. Roni membuka kaleng soda dan meneguknya dengan puas. Gua nggak nyangka tempat ini beneran seindah ini. Gila sih, harusnya kita lebih sering jalan kayak gini. Satria yang duduk di sebelahnya mengangguk setuju. Ya, selama nggak ada tugas numpuk sih. Tapi jujur aja, ini lebih asik dari yang gua kira. Alin merebahkan dirinya di atas pasir, membiarkan rambutnya yang tergerai sedikit tertiup angin. Gue suka pantai, tapi lebih suka kalau ada resort atau tempat nyaman buat tidur. Jujur aja, camping gini bikin gue agak deg-degan. Risa menatapnya sambil tersenyum kecil. Deg-degan karena apa? Takut ada kepiting masuk tenda, godanya. Alin mendecak dan memelototi Risa. Bukan Risa, tapi lebih ke gimana ya? Rasanya ada yang aneh aja. Sejak dari tadi gue ngerasa tempat ini terlalu sepi. Suasana tiba-tiba sedikit berubah. Roni menegakkan tubuhnya. Maksud lo? Alin mengangkat bahu, ekspresinya sedikit ragu. Gak tahu, biasanya kalau pantai terpencil pun pasti ada suara burung, suara daun yang kencang bergesek, atau suara binatang kecil. Tapi ini kayak tenang banget kan? Risa dan Satria saling pandang, mencoba mendengar dengan seksama. Memang, selain suara deburan ombak dan hembusan angin, rasanya tidak ada suara alam lain yang biasanya ada di pantai terpencil seperti ini. Namun Satria berusaha mencairkan suasana dengan tertawa kecil. Ah, lo aja yang parno, Lin. Mungkin ini memang pantai yang belum banyak dijamah orang, jadi suasananya beda dari yang biasa kita kunjungin. Roni ikut mengangguk. Iya, dan itu yang bikin tempat ini spesial. Bayangin kalau pantai ini udah penuh turis, pasti udah rame sama suara musik dan orang-orang alay. Mereka tertawa lagi, tetapi dalam hati Risa sedikit setuju dengan Alin. Setelah beberapa saat menikmati pantai, mereka memutuskan untuk main air. Satria dan Roni langsung berlari ke arah ombak, saling ciprat-ciprat air layaknya anak kecil.
Alin menyusul, meskipun ia lebih memilih untuk sekadar bermain di tepi dan membiarkan air laut membasahi kakinya. Sementara itu, Risa memilih duduk di pasir, menikmati pemandangan laut sambil menyandarkan tubuhnya pada kedua tangannya yang tertanam di pasir. Matanya menatap horizon, tetapi pikirannya melayang ke perasaan aneh yang terus mengganggunya sejak tadi. Ada yang lo pikirin? Risa menoleh dan mendapati Roni duduk di sebelahnya. Nafasnya masih sedikit tersengal karena habis bermain air. Enggak juga, jawab Risa singkat. Roni mengangkat alis, jelas tidak percaya. Lo nggak biasanya sependiam ini. Risa menghela napas dan akhirnya berkata, gue cuma merasa tempat ini aneh. Dari tadi kayak ada yang ngawasin kita, tapi gue nggak tahu dari mana. Roni terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, jujur, gue juga ngerasa hal yang sama. Risa menoleh cepat. Serius? Roni mengangguk pelan. Pas gue lagi nyetir tadi, sebelum kita sampai sini, gue beberapa kali ngerasa kayak ada yang duduk di belakang gue. Gue pikir itu cuma bayangan atau halusinasi karena capek. Tapi sekarang gue masih merasa ada yang ngeliatin. Mendengar itu, Risa bergidik. Ia menoleh ke arah Satria dan Alin yang masih asik bermain air, tidak menyadari pembicaraan mereka. Jadi, menurut lo kita harus pergi dari sini? Tanyanya dengan nada setengah berbisik. Roni menggeleng. Gue gak mau buru-buru ambil kesimpulan. Tapi kalau nanti malam ada sesuatu yang aneh, kita siap-siap aja. Risa hanya bisa mengangguk. Entah kenapa, perasaan tidak enak dalam hatinya semakin kuat. Dari kejauhan, Alin melambaikan tangan ke arah mereka berdua. Hei, ayo main air! Jangan jadi pendiam. Risa tersenyum kecil, berusaha menghilangkan rasa gelisahnya. Ia pun berdiri dan berjalan menuju Alin, meninggalkan Roni yang masih duduk di pasir. Langit mulai berubah warna, dari biru terang menjadi gradasi jingga, merah, dan ungu yang memantul di permukaan laut. Ombak berdebur pelan, seolah ikut tenang menyambut senja yang perlahan turun. Mereka berempat duduk di atas pasir, menghadap laut sambil menikmati sunset yang begitu indah. Siluet matahari yang mulai tenggelam di cakrawala membuat semuanya terdiam, terkesima oleh keindahan yang ada di depan mereka. Gila, ini keren banget, ujar Satria dengan nada kagum. Serasa di Bali tapi lebih sepi dan lebih magis, tambah Alin sambil tersenyum kecil. Roni masih memikirkan jejak kaki misterius yang ia lihat sebelumnya. Apakah itu hanya ilusi? Atau memang ada sesuatu di pantai ini? Risa melirik Roni yang terlihat gelisah. Lo kenapa masih kepikiran yang tadi? Bisiknya pelan. Roni hanya tersenyum kecil, berusaha menyembunyikan kegelisahannya. Enggak, cuma mikir aja. Tempat ini terlalu sempurna buat nggak ada orang lain. Satria yang mendengar itu terkekeh. Maksud lo terlalu bagus buat jadi nyata? Roni mengangkat bahu. Mungkin. Semuanya kembali diam, menikmati keindahan alam yang terbentang di hadapan mereka. Namun saat matahari hampir tenggelam sepenuhnya, sesuatu terasa berbeda. Angin yang tadinya sepoi-sepoi tiba-tiba berhenti. Suara ombak yang tadinya berirama terasa lebih pelan, lebih jauh. Risa menyadarinya pertama kali. Kok sunyi banget ya? Alin menoleh, merasakan hal yang sama. Iya, kayak mendadak sepi. Satria masih santai. Mungkin kita terlalu fokus sama sunset sampai nggak sadar kalau suasana udah mulai berubah. Tapi Roni tidak berpikir begitu. Ia menajamkan pendengarannya, mencoba menangkap suara lain selain suara ombak. Kosong. Tidak ada suara burung camar, tidak ada suara angin yang biasanya menggesek dedaunan pohon kelapa. Hanya kesunyian yang aneh dan menyesakkan. Tiba-tiba, di sudut matanya, Roni menangkap sesuatu. Di ujung pantai tak jauh dari garis air, berdiri sosok seseorang. Bayangan hitam, tinggi, kurus, dengan postur yang tidak wajar. Berdiri diam, menghadap ke laut, seolah tidak menyadari keberadaan mereka. Roni merasakan jantungnya berdebar kencang. Ia menyikut Risa perlahan. Lo lihat itu? Risa menoleh dan langsung terpaku. Napasnya tertahan saat matanya menangkap sosok itu. Alin dan Satria yang melihat perubahan ekspresi mereka ikut menoleh ke arah yang sama. Tapi sosok itu sudah menghilang, seolah tak pernah ada di sana. Jangan bercanda deh, kata Satria, mencoba mengusir suasana tegang. Pasti lo cuma salah lihat. Risa menelan ludah. Tapi tadi jelas-jelas ada sesuatu di sana. Alin menggenggam lengannya sendiri, merasa merinding. Mungkin kita terlalu capek. Roni masih menatap ke tempat di mana sosok itu tadi berdiri. Ia yakin sekali tadi ada seseorang di sana. Atau sesuatu. Langit semakin gelap, menyisakan sisa-sisa warna oranye di cakrawala.
Setelah suasana sempat tegang saat sunset, mereka memutuskan untuk mengalihkan perhatian dengan menyiapkan makan malam. Roni dan Satria sibuk menyiapkan panggangan, sementara Alin dan Risa menyiapkan bahan-bahan seperti daging, sosis, dan sayuran. Api unggun mulai menyala, menghangatkan udara yang mulai dingin. Suasana di antara mereka perlahan kembali santai. Aroma daging yang dipanggang menguar ke udara bercampur dengan bau asap kayu yang terbakar. Wih, udah lama banget nggak BBQ-an kayak gini, kata Satria sambil membolak-balik daging di panggangan. Alin mengangguk sambil tersenyum. Iya, biasanya kalau liburan gue cuma makan mie instan di kosan. Mereka semua tertawa. Setelah makanan matang, mereka duduk melingkar di sekitar api unggun, menikmati makan malam dengan lahap. Obrolan pun mengalir dengan santai. Ngomong-ngomong, kalian mudik kemana? Tanya Roni sambil mengunyah daging panggangnya. Satria mengangkat bahu. Gue kayaknya nggak mudik. Nyokap bokap lagi di luar negeri, jadi mungkin gue bakal di Jakarta aja. Risa menatapnya dengan kaget. Serius? Sendirian gitu? Satria terkekeh. Ya nggak juga, paling gue main ke rumah om gue. Alin ikut bicara. Gue sih mudik ke Jogja, kangen suasana rumah. Lo sendiri, Riz? Risa menghela napas. Harusnya mudik sih, tapi gue masih galau. Masih pengen istirahat di kosan. Roni menatapnya dengan heran. Tumben lo nggak excited buat pulang? Risa hanya tersenyum tipis, tapi tidak menjawab. Satria menatapnya dengan jahil. Jangan-jangan gara-gara gebetan lo di Jakarta? Risa mendelik. Apa sih? Ngaco? Mereka semua tertawa, tetapi Roni yang lebih peka menangkap ada sesuatu di mata Risa yang membuatnya ragu. Seolah ada sesuatu yang mengganjal di pikirannya. Lo lagi ada masalah sama keluarga? Tanya Roni pelan. Risa terdiam sejenak sebelum akhirnya menghela napas. Enggak juga, cuma lagi ngerasa jauh aja sama mereka. Akhir-akhir ini rasanya kayak nggak ada yang benar-benar ngerti gue di rumah. Suasana sedikit hening. Alin menatapnya dengan lembut. Mungkin mereka peduli, cuma mereka nggak tahu caranya aja. Risa tersenyum kecil. Mungkin. Untuk beberapa saat, mereka menikmati kebersamaan dalam diam. Ada sesuatu yang nyaman dari duduk di bawah langit malam, dikelilingi sahabat, berbagi makanan dan cerita. Namun, saat Roni hendak mengambil minum dari cooler box, sesuatu di kejauhan menarik perhatiannya. Di antara pepohonan yang gelap di tepi pantai, ada sesuatu yang bergerak. Sosok hitam berdiri diam, mengawasi. Roni menahan napas, matanya membelalak. Namun saat ia berkedip, sosok itu sudah menghilang. Ia menggigit bibirnya. Apakah ia hanya lelah? Atau ada sesuatu di pantai ini yang tidak ingin mereka di sini? Ia menoleh ke teman-temannya yang masih asik mengobrol. Haruskah ia memberitahu mereka? Atau menunggu sampai ia benar-benar yakin? Angin malam bertiup lebih dingin. Dan dari kejauhan, terdengar suara samar. Seperti seseorang yang berbisik. Pergi. Namun hanya Roni yang mendengarnya. Setelah makan malam selesai, mereka duduk melingkar lebih dekat ke api unggun, menikmati hangatnya bara sambil mengobrol santai. Langit kini sepenuhnya gelap, hanya diterangi bulan dan bintang-bintang yang bersinar redup. Suara ombak masih terdengar, tetapi angin terasa lebih dingin dari sebelumnya. Ada yang bawa kartu? Tanya Alin, mencoba mencairkan suasana. Nggak ada. Satria meregang tubuh. Mau main judi? Alin mendengus. Bukan. Biasanya kalau camping gini seru main kartu atau cerita horor. Risa mengerutkan dahi. Ngapain coba cerita horor di tempat kayak gini? Mau nyari masalah? Satria tertawa. Nah, itu seru, Riz. Coba aja kita uji nyali. Roni yang sejak tadi diam akhirnya membuka suara. Kayaknya kita nggak usah macem-macem deh. Semuanya menoleh ke arahnya. Lo kenapa, Ron? Tanya Alin heran. Roni menggeleng, berusaha menutupi kegelisahannya. Cuma ngerasa tempat ini agak aneh aja. Satria terkekeh. Dari tadi lo udah ngomong itu mulu, Ron. Parno lo. Sebelum Roni bisa menjawab, angin tiba-tiba bertiup lebih kencang. Api unggun yang tadinya stabil mendadak bergetar hebat, seolah ada yang meniupnya dengan kasar. Mereka berempat refleks saling berpandangan. Hah? Kok tiba-tiba anginnya jadi kencang gini? Tanya Risa, merapatkan jaketnya. Namun, sebelum ada yang sempat menjawab, terdengar suara. Bukan suara ombak, bukan suara angin, tapi suara tawa, pelan, serak, dan berasal dari belakang mereka. Alin langsung merinding, spontan menoleh. Namun, yang ia lihat hanya gelapnya hutan di belakang tenda mereka. Lo denger itu? Bisik Alin, suaranya bergetar. Satria menelan ludah. Gua harap itu suara angin. Namun, sebelum mereka bisa berpikir lebih jauh, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Risa langsung berdiri, wajahnya pucat. Oke, ini nggak benar.
Roni langsung mengambil senter dan mengarahkannya ke hutan. Namun saat cahaya menerangi pepohonan, tidak ada apa-apa di sana. Alin menggenggam tangan Risa dengan erat. Gue nggak suka ini, gue nggak suka ini. Satria yang biasanya santai pun kini terlihat tegang. Mungkin ada orang lain di sekitar sini. Namun sebelum mereka sempat menenangkan diri, sesuatu terjadi. Tenda mereka berguncang hebat. Seolah ada sesuatu di dalamnya. Atau seseorang. Roni langsung tersentak dan menyorotkan senter ke arah tenda. Bayangan sesuatu yang besar dan bergerak terlihat di balik kain tenda, menggeliat pelan seperti sedang mengamati mereka dari dalam. Jantung mereka semua hampir berhenti. Ada orang di dalam tenda kita, bisik Risa, nyaris menangis. Alin langsung mundur, tubuhnya gemetar hebat. Kita harus lari, kita harus pergi dari sini. Namun, sebelum mereka bisa mengambil langkah, suara itu kembali terdengar. Dekat, tepat di telinga mereka. Pergi. Lampu senter Roni berkedip-kedip, lalu tiba-tiba mati. Dan dalam hitungan detik, api unggun padam seketika. Gelap. Hanya ada suara nafas tertahan dan jantung mereka yang berdegup kencang. Mereka berdiri diam di tengah kegelapan, hanya bisa saling merasakan keberadaan satu sama lain lewat suara napas yang berat dan ketakutan yang menggantung di udara. Jangan panik, bisik Roni, meski dirinya sendiri juga mulai gemetar. Jangan panik, bisik Risa dengan suara bergetar. Lo barusan denger itu kan? Ada sesuatu di dalam tendanya. Mereka semua menatap tenda yang kini diam. Tidak ada lagi gerakan, tidak ada lagi suara. Kalau kita lari sekarang, kita bakal nyasar di hutan, kata Roni pelan, mencoba berpikir rasional. Kita bertahan di sini sampai pagi. Kalau ada yang aneh lagi, kita tinggal di dalam mobil aja. Satria menelan ludah berusaha mengendalikan rasa takutnya. Oke, tapi kalau ada yang gerak lagi, kita langsung cabut, setuju? Alin menggenggam tangan Risa erat. Gue benci ini, gue benci banget. Tenda kita gimana? Tanya Risa. Barang-barang kita masih di dalam. Mereka terdiam. Tidak ada yang cukup berani untuk mendekati tenda itu, terutama setelah apa yang mereka lihat. Roni menarik napas dalam. Gue bakal cek, katanya akhirnya. Satria langsung menahan lengannya. Gila lo, kalau ada sesuatu di dalam. Roni mengencangkan rahangnya lalu merogoh sakunya, mencoba menyalakan senter dari ponselnya. Layarnya menyala, memberikan sedikit cahaya ke wajahnya yang tegang. Lo jagain dari belakang. Gue cuma ngintip dari luar, katanya. Tidak ada yang bisa menghentikannya, jadi mereka hanya bisa melihat saat Roni dengan hati-hati berjalan ke arah tenda, langkahnya pelan dan terukur. Begitu ia sampai di depan tenda, ia mengulurkan tangan dengan gemetar dan menarik resletingnya sedikit. Krek! Suara resleting terdengar nyaring di keheningan malam. Roni menelan ludah, lalu mengarahkan cahaya ponselnya ke dalam. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada bayangan, tidak ada sosok misterius seperti yang mereka lihat tadi. Namun, ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Seluruh barang-barang mereka, sleeping bag, ransel, bahkan botol minum berantakan. Seolah seseorang atau sesuatu telah mengacak-acak semuanya. Dan di tengah tenda, ada jejak kaki basah. Kecil, seolah milik seorang anak. Namun jejak itu tidak mengarah keluar. Jejak itu muncul begitu saja di dalam tenda, tanpa asal-usul. Roni buru-buru menarik resleting kembali dan mundur dengan wajah pucat. Kita nggak tidur di tenda malam ini. Kenapa? Bisik Alin, takut mendengar jawabannya. Roni tidak menjawab. Ia hanya menatap teman-temannya dengan ekspresi yang cukup menjelaskan segalanya. Mereka akhirnya bergegas ke mobil Satria. Satu persatu masuk, mengunci pintu rapat-rapat. Di dalam mobil, mereka duduk diam. Tidak ada yang ingin tidur, tidak ada yang ingin membahas apa yang mereka alami. Namun saat keheningan menyelimuti mereka, di luar dari arah tenda yang mereka tinggalkan, terdengar suara langkah kaki, kecil, basah, dan berjalan mengelilingi mobil mereka. Seseorang atau sesuatu sedang mengawasi mereka. Mereka semua duduk diam di dalam mobil, saling melirik dengan napas tertahan. Di luar, suara langkah kecil itu terus terdengar, bergerak perlahan di sekitar mobil. Tuk, tuk, seperti suara kaki telanjang yang basah menapak di atas pasir. Alin sudah mulai mendelik, berusaha kuamtit, tentang erat tubuh Nimer. Satria mencoba menenangkan diri dengan menyalakan ponselnya, tetapi layar malah menampilkan sesuatu yang membuat wajahnya mendadak pucat. Baterainya penuh, 100%. Padahal tadi sore, sebelum makan malam, baterainya tinggal 30%. Ia yakin tidak pernah mengisi daya. Di deretan chat gue ke grup hilang, bisik Satria, menunjukkan layar ke Roni. Roni menelan ludah. Sama, history chat gue juga kosong. Apa maksudnya? Bisik Alin, suaranya bergetar. Satria menatap mereka dengan ekspresi ngeri.
seolah kita nggak pernah ada di sini. Risa langsung menutup mulutnya, hampir menangis. Gua mau pulang. Tiba-tiba, mobil bergetar pelan, seperti ada yang menekan bagian belakangnya. Mereka semua langsung membeku. Ronnie menyalakan senter ponselnya mengintip ke kaca belakang. Nafasnya tercekat, ada sesuatu di sana. Sebuah bayangan hitam berdiri tepat di belakang mobil. Tinggi, kurus, dengan kepala yang terlalu miring ke samping, seolah lehernya sudah patah. Meskipun hanya siluet, mereka semua bisa merasakan tatapan makhluk itu menembus kaca, menatap mereka. Satria menggenggam kemudi erat. Kita cabut dari sini sekarang. Ronnie menahannya. Kita nggak bisa. Ini tengah malam, jalanan gelap, hutan di mana-mana. Kalau kita nyasar, duk! Tiba-tiba sesuatu mentur keras kaca belakang mobil. Mereka semua menjerit. Alin menutup wajahnya dengan tangan, tubuhnya gemetar ketakutan. Risa menangis tanpa suara. Ronnie memberanikan diri melirik ke kaca belakang sekali lagi. Kali ini bayangan itu sudah menghilang. Namun ada sesuatu yang tertinggal di kaca belakang. Bekas tangan kecil, basah, seperti jejak kaki di dalam tenda tadi. Hanya saja tangan itu memiliki 5 jari yang panjang dan bengkok. Satria tidak peduli lagi. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan mesin mobil dan segera menginjak gas. Ban mobil berputar, menyemburkan pasir ke udara saat mereka melaju keluar dari area camping. Mereka tidak tahu mau kemana, mereka ingin pergi. Tapi saat mobil mulai menjauhi pantai, terdengar suara tertawa dari dalam mobil. Suara kecil, serak. Suara itu datang dari kursi belakang, di antara mereka. Seseorang atau sesuatu ikut bersama mereka. Mobil melaju kencang melewati jalanan gelap yang dikelilingi hutan. Satria menggenggam setir erat, matanya fokus ke depan, tetapi keringat dingin membasahi dahinya. Di dalam mobil, tidak ada yang berbicara, tidak ada yang berani menoleh, karena mereka semua mendengar suara itu. Hiiii! Tawa kecil yang serak dan melengking, seakan ada anak kecil yang bersembunyi di antara mereka. Alin mulai terisak. Tolong, Pilong bilang ke gue kalau itu cuma suara angin. Tidak ada yang menjawab. Karena mereka semua tahu, itu bukan angin. Ronnie perlahan menyalakan senter ponselnya dan mengarahkannya ke kursi belakang. Tangannya gemetar, tapi ia harus melihat. Cahaya menerangi bagian belakang mobil. Kosong. Hanya ada tas-tas mereka yang berserakan. Tidak ada siapapun di sana. Ronnie menelan ludah. Gak ada siapa-siapa, namun saat ia menurunkan ponsel, sesuatu memegang pundaknya. Tangan kecil, dingin. Ronnie langsung berteriak dan menoleh. Tidak ada siapa-siapa, tapi jejak tangan basah terlihat jelas di bajunya. Satria semakin panik. Gua nggak tahan. Kita harus keluar dari sini. Namun saat ia mempercepat mobil, jalanan berubah. Apa yang sebelumnya adalah jalan lurus, kini terlihat berkabut tebal. Pohon-pohon tampak lebih rapat seakan menutup jalan di depan mereka. Ini bukan jalan yang tadi, seru Risa panik. Apa maksud lo? Ini jalan satu-satunya keluar, balas Satria mencoba tetap fokus. Namun Ronnie sadar sesuatu. Ia mengamati jalanan yang mereka lalui, hatinya mencelos. Sial, kita muter di tempat yang sama. Mereka semua langsung merasakan hawa dingin menjalari tubuh mereka. Mereka terjebak. Tiba-tiba suara radio mobil menyala sendiri. Psst. Statik putih menyelimuti suara dari speaker, lalu samar-samar terdengar suara bisikan. Pelan, tidak jelas, namun semakin lama semakin keras. Jangan pergi. Temani aku. Risa mulai menangis, tubuhnya gemetar. Berhenti, matikan radionya. Satria dengan panik memutar tombol volume, tapi suara itu tetap ada. Bahkan kini terdengar lebih jelas. Kalian tidak akan bisa pergi. Tiba-tiba Alin berteriak kencang. Ia menutupi matanya dengan tangan. Wajahnya ketakutan. Ronnie segera mengguncang bahunya. Alin, kenapa? Dengan suara gemetar, Alin menjawab, di kaca depan. Mereka semua langsung melihat ke kaca depan mobil. Dan di sana, di tengah jalan yang berkabut, ada sosok berdiri. Bukan bayangan besar seperti tadi. Ini lebih kecil. Seorang anak. Tubuhnya kurus, mengenakan baju putih yang basah dan kotor. Rambutnya panjang menutupi wajahnya yang tertunduk. Ia berdiri tepat di tengah jalan, tidak bergerak. Namun yang membuat bulu kuduk mereka berdiri, kakinya tidak menyentuh tanah. Ia melayang. Satria menginjak rem seketika. Ban mobil berdecit keras di aspal. Jantung mereka berdegup kencang. Hening. Tidak ada suara apapun selain napas mereka yang tersengal ketakutan. Sosok itu masih di sana, tidak bergerak. Lalu perlahan-lahan, ia mengangkat kepalanya. Dan mereka semua menjerit saat melihat wajahnya. Matanya kosong, hitam sepenuhnya. Senyum lebarnya retak, seakan kulit wajahnya robek. Dan di giginya ada potongan daging yang membusuk. Lampu mobil berkedip-kedip. Suhu dalam mobil terasa seperti turun drastis. Kalian milikku.
Suara itu bukan berasal dari sosok itu. Suara itu terdengar dari dalam mobil. Di antara mereka, Alin langsung menutup telinganya, menangis histeris. Risa berteriak tanpa suara, mulai terbuka, tapi tak ada kata yang kuat. Satria gemetar hebat, tapi ia tidak mau menyerah. Dengan sisa keberanian yang ia punya, ia menekan gas sekencang-kencangnya. Bruak, mobil menerjang ke depan, menembus sosok itu. Tapi begitu mereka melewatinya, jalanan yang berkabut tiba-tiba berubah kembali seperti semula. Hutan yang sempit tadi kembali lebar. Tidak ada lagi pohon yang menutup jalan. Tidak ada lagi sosok anak itu. Hanya ada jalan lurus yang gelap dengan pantai yang semakin jauh di belakang mereka. Mereka semua masih terengah-engah, saling menatap dengan wajah penuh ketakutan. Roni akhirnya bersuara, suaranya parau. Gua nggak mau ke pantai lagi seumur hidup. Tidak ada yang tertawa. Mereka semua tahu, mobil terus melaju menembus kegelapan malam. Tidak ada yang berbicara. Hanya suara mesin dan napas mereka yang masih tersengal karena ketakutan. Alin duduk di kursinya dengan tubuh gemetar, wajahnya pucat. Risa menatap kosong keluar jendela, tangannya masih gemetar setelah semua yang mereka alami. Roni menatap lurus ke depan, mencoba menenangkan diri, sementara Satria tetap menggenggam setir erat, tak berani sedikit pun memperlambat laju mobil. Apa kita benar-benar udah keluar? Bisik Risa akhirnya, suaranya hampir tak terdengar. Satria mengangguk, meski matanya tetap fokus di jalan. Jalanannya udah balik ke normal, gua nggak mau berhenti sampai kita ketemu perkampungan. Roni menelan ludah. Gue juga nggak yakin kalau kita benar-benar aman. Semua kembali terdiam. Namun, setelah beberapa kilometer, sesuatu yang aneh mulai terasa. Jalanan terasa lebih panjang dari yang seharusnya. Seakan mereka berkendara di jalur yang tidak pernah berakhir. Ini masih hutan? Tanya Alin lemah. Suaranya parau. Satria mengernyit. Nggak mungkin. Tadi dari pantai ke jalan raya cuma butuh setengah jam. Namun sudah hampir 1 jam, dan mereka masih dikelilingi pepohonan tinggi. Seolah mereka belum benar-benar pergi dari sana. Dan tiba-tiba, Roni menyipitkan matanya ke depan. Tunggu, itu apa? Di kejauhan, tepat di tengah jalan, ada sesuatu tergeletak. Makin dekat, mereka bisa melihatnya lebih jelas. Itu sebuah sepeda rusak tergeletak di tengah jalan, rodanya masih berputar pelan. Dan di samping sepeda itu, ada sebuah boneka lusuh dengan mata hitam kosong, duduk diam di atas tanah. Alin langsung menutup mulutnya. Gua nggak suka ini. Risa mulai menangis lagi. Itu pasti jebakan, kita jangan berhenti. Namun Satria mengerutkan kening. Tapi kalau ada orang yang jatuh dari sepeda itu. Tidak ada orangnya, bentak Roni, suaranya gemetar. Kalau beneran ada orang, dia nggak mungkin ninggalin sepedanya gitu aja. Mobil mereka makin mendekat. Lalu tanpa peringatan, boneka itu bergerak. Kepalanya perlahan menoleh ke arah mereka. Mata hitamnya menatap langsung ke dalam mobil. Mereka semua berteriak. Satria langsung membanting setir ke kanan, mencoba menghindari boneka itu dan sepeda yang berserakan di jalan. Ban mobil berdecit, nyaris tergelincir ke pinggir jalan sebelum akhirnya kembali lurus. Mereka tidak menoleh ke belakang, tidak mau tahu apakah boneka itu masih di sana atau kini berada di dalam mobil bersama mereka. Mereka hanya ingin keluar dari tempat ini. Dan akhirnya setelah entah berapa lama, mereka mulai melihat lampu-lampu rumah di kejauhan. Mereka sudah sampai di perkampungan terdekat. Namun satu hal yang membuat bulu kuduk mereka berdiri kembali. Di saat mereka mulai merasa lega, Alin melihat sesuatu di pangkuannya. Sebuah jejak tangan kecil, basah. Seolah ada sesuatu yang telah duduk di sana sepanjang perjalanan. Dan saat Alin perlahan menoleh ke belakang, boneka lusuh tadi kini ada di kursi belakang. Mobil melaju semakin dekat ke perkampungan. Lampu-lampu rumah penduduk mulai terlihat di kejauhan. Namun tidak ada satupun dari mereka yang merasa benar-benar aman. Alin masih membeku di kursinya. Matanya terbelalak menatap boneka lusuh yang kini duduk manis di kursi belakang. Di mana boneka itu tadi? Bisiknya ketakutan. Roni langsung menoleh ke belakang dan hampir saja berteriak. Sial, itu boneka yang tadi ada di tengah jalan. Risa mulai menangis lagi, tubuhnya gemetar hebat. Buang, tolong buang. Satria menepikan mobil dengan kasar di depan sebuah warung kecil yang masih buka. Tanpa berpikir panjang, Roni meraih boneka itu dengan tangan gemetar dan segera keluar dari mobil. Dengan napas terengah, ia melempar boneka itu ke semak-semak di pinggir jalan. Jangan ikut kita lagi. Ia buru-buru kembali ke dalam mobil, mengunci pintu dengan tangan yang masih bergetar. Semua diam, hanya suara napas mereka yang terdengar. Namun saat mereka bersiap melanjutkan perjalanan,
Suara ketukan pelan terdengar dari jendela. Tuk 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 tuk. Mereka semua tersentak langsung menoleh ke sumber suara. Seorang kakek tua berdiri di luar mobil menatap mereka dengan tatapan penuh selidik. "Kalian dari mana, nak?" Suaranya serak, penuh kebijaksanaan. Satria menelan ludah. "Ke kami, dari pantai." Mata kakek itu sedikit melebar. Ia menghela napas berat, lalu melihat ke arah semak-semak tempat boneka tadi dibuang. "Kalian mengambil sesuatu yang tidak seharusnya dibawa," katanya dengan suara rendah. Jantung mereka berdegup kencang. "Apa maksud kakek?" tanya Roni hati-hati. Kakek itu menggeleng pelan. "Cepat turun dari mobil, kalian harus dibersihkan. Kalau tidak, sesuatu akan terus mengikuti kalian." Mereka saling berpandangan. Risa menggigit bibirnya, masih ketakutan. Tapi akhirnya mereka semua keluar dari mobil. Kakek itu membawa mereka ke sebuah rumah tua di ujung desa, tak jauh dari warung tadi. Rumahnya sederhana dengan aroma sesajen yang menyengat di dalamnya. Seorang perempuan tua, yang mungkin istrinya, menyambut mereka dengan tatapan prihatin. Kakek itu mempersilakan mereka duduk di lantai. "Ceritakan apa yang terjadi di pantai." Mereka saling berpandangan. Risa menggigit bibirnya, masih ketakutan, tapi akhirnya mereka semua keluar dari mobil. Kakek itu membawa mereka ke sebuah rumah tua di ujung desa, tak jauh dari warung tadi. Rumahnya sederhana, dengan aroma sesajen yang menyengat di dalamnya. Seorang perempuan tua, yang mungkin istrinya, menyambut mereka dengan tatapan prihatin. Kakek itu mempersilahkan mereka duduk di lantai. "Ceritakan apa yang terjadi di pantai." Dengan suara gemetar, Alin menceritakan semua dari awal. Tentang camping mereka, suara langkah di tenda, sosok yang berdiri di jalan, hingga boneka yang tiba-tiba muncul di mobil. Kakek itu mendengarkan dengan seksama. Wajahnya semakin serius. "Kalian sudah memasuki wilayah yang bukan milik kalian. Pantai itu tidak seperti pantai biasa. Ada yang menghuni tempat itu. Dan kalau kalian dipanggil, kalian tidak boleh menoleh." Risa semakin ketakutan. "Jadi, apa yang kita bawa pulang itu? Arwah?" Kakek mengangguk pelan. "Mungkin bukan hanya satu. Ada sesuatu yang tertarik pada kalian, terutama kau." Ia menunjuk ke arah Alin. Alin langsung membeku. Aku? Kenapa aku?" Kakek itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menghela napas berat dan bangkit berdiri. "Kalian harus menjalani ritual pembersihan. Kalau tidak, mereka akan tetap mengikuti kalian, bahkan sampai rumah kalian." Semua wajah mereka langsung pucat. Roni berdiri, wajahnya masih dipenuhi ketakutan, tapi kali ini bukan karena hantu, melainkan karena rasa curiga yang semakin kuat terhadap kakek tua itu. "Kalian gak ngerasa ini aneh?" bisiknya ke teman-temannya. "Kita baru sampai desa ini beberapa menit, terus tiba-tiba ada orang tua yang tahu kita bawa sesuatu? Ini terlalu kebetulan." Alin menatap Roni dengan khawatir. "Tapi, kalau beneran ada yang ikut kita gimana?" Roni menggeleng cepat. "Gua nggak percaya ini. Kita harus pergi dari sini sekarang." Satria menelan ludah, lalu berbisik. "Lo yakin? Kalau kita nolak, bisa aja malah makin parah." Roni mengepalkan tangannya. "Gue lebih takut sama orang yang tiba-tiba muncul dan minta kita ikut ritual daripada sama hantu. Ayo kita pergi sekarang." Tanpa menunggu jawaban, Roni langsung meraih tangan Risa dan menariknya berdiri. "Ke mobil, cepat!" Alin dan Satria terkejut. Tapi melihat ekspresi serius Roni, mereka pun langsung mengikuti. Namun saat mereka baru saja berbalik badan. "Kalian mau kemana?" Suara kakek itu kini terdengar berbeda, lebih berat, lebih dalam. Mereka semua langsung membeku di tempat. Dengan gemetar, mereka menoleh perlahan. Dan apa yang mereka lihat bukan lagi manusia. Kakek dan nenek itu kini berdiri lebih tinggi dari sebelumnya. Kulit mereka mulai mengelupas, memperlihatkan sesuatu yang hitam dan busuk di bawahnya. Mata mereka berubah menjadi merah menyala. Dan yang lebih mengerikan, mulut mereka sobek lebar dari telinga ke telinga, menyeringai menampakkan gigi-gigi tajam yang berlumuran darah. "Kalian sweet." Tiba-tiba, tubuh mereka melayang. Bukan seperti manusia yang melompat, tapi seperti makhluk yang melayang tanpa gravitasi. Risa berteriak sekeras-kerasnya, "Masuk mobil, sekarang!" teriak Satria. Mereka semua langsung berlari sekencang mungkin ke arah mobil. Roni yang pertama masuk, diikuti Alin dan Risa. Satria hampir saja tertinggal, tapi Roni menariknya masuk tepat sebelum sesuatu mencakar udara tepat di belakangnya. Cakar hitam panjang melayang di udara, hampir mengenai punggung Satria. "Jalankan mobilnya!" Risa berteriak histeris. Satria langsung menginjak pedal gas, mobil melesat meninggalkan rumah itu. Di kaca spion mereka bisa melihat dua sosok mengerikan itu masih melayang di udara, menatap mereka dengan mata merah menyala. Lalu, dalam sekejap,
mereka menghilang. Namun, sebelum benar-benar lenyap, senyuman mereka tetap ada di udara. Seakan mengisyaratkan bahwa mereka belum selesai. Mobil terus melaju keluar desa, tak ada yang berbicara, tak ada yang berani menoleh ke belakang. Namun, ketika mereka sudah cukup jauh, Alin akhirnya bersuara, "Roni, kalau kita nggak pergi tadi, apa yang bakal terjadi?" Roni menelan ludah, masih menatap jalan. "Gua nggak tahu, dan gua nggak mau tahu." Mobil terus melaju, menembus kegelapan malam. Tidak ada yang berbicara, hanya suara mesin dan napas mereka yang masih tersengal setelah kejadian barusan. Hutan perlahan berganti dengan jalanan beraspal. Lampu-lampu kota mulai terlihat di kejauhan. Tapi, ada yang tidak beres. Perasaan tidak nyaman masih menggantung di udara. Roni menatap kaca spion, memastikan tidak ada yang mengikuti mereka. Namun saat ia berkedip, refleksi di kaca spion tidak sesuai dengan isi mobil. Di kursi belakang, seharusnya hanya ada Alin dan Risa. Tapi di kaca spion, ada satu sosok lagi di antara mereka. Sebuah bayangan hitam dengan mata merah menatap Roni, menyeringai. Jantung Roni berhenti sejenak. Dengan panik, ia menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Tapi saat ia kembali menatap kaca spion, sosok itu kini lebih dekat, tersenyum. "Jangan menoleh." Suara itu berbisik tepat di telinganya. Roni berteriak sekeras-kerasnya, "Sial! Dia masih di sini!" Satria yang sedang mengemudi ikut panik. "Apa lagi ini?" Alin dan Risa menoleh ke belakang, tapi mereka tidak melihat apapun. Namun tiba-tiba, mobil mereka mati mendadak. Semua lampu padam. Mesin berhenti bekerja. Mereka terjebak di tengah jalan sepi, hening. Tak ada suara selain napas mereka yang memburu. Lalu dari luar jendela, ketukan pelan terdengar. Tuk, tuk, tuk dari sisi kiri, kanan, depan, belakang. Suara ketukan datang dari segala arah. Seakan sesuatu mengelilingi mereka. Dan lalu, Risa menjerit. Karena tepat di luar jendela sebelahnya, sosok kakek tua dan nenek itu berdiri, menatap mereka. Mulut mereka bergerak meski tak ada suara, tapi mereka bisa membaca gerakan bibirnya. "Kami sami tang bituling." Tanpa pikir panjang, Satria berusaha menyalakan mesin. "Ayo jalan, jalan, jalan!" Mobil tetap tidak menyala, suara ketukan semakin keras. Tuk, tuk, lalu sesuatu terjadi. Dari luar jendela, perlahan tangan-tangan hitam mulai muncul dari kegelapan. Jari-jari panjang dan kurus merayap di kaca, menggores, mengikis batas antara dunia mereka dan sesuatu yang lain. Roni mulai membaca doa, tangannya gemetar. Alin menangis tanpa suara, tubuhnya gemetar hebat. Risa memejamkan mata erat-erat. Satria terus mencoba menyalakan mesin. Lalu, sesuatu berbisik tepat di telinga mereka semua. "Kami ikut pulang." Saat itu juga mesin mobil menyala dengan sendirinya. Tanpa ragu, Satria langsung menginjak pedal gas sekencang mungkin. Mobil melesat dengan kecepatan gila. Satria tidak peduli kemana mereka pergi, yang penting menjauh dari sana. Ketika akhirnya mereka mencapai batas kota, perasaan berat di dada mereka perlahan menghilang. Ketukan, suara-suara itu semuanya lenyap. Namun tidak ada yang merasa lega. Mereka tidak berbicara satu sama lain hingga sampai di kos masing-masing. Malam itu, mereka semua mengunci pintu rapat-rapat, mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya sudah berakhir, bahwa mereka sudah selamat, bahwa mereka telah lolos. Namun keesokan harinya, saat Roni bangun dari tidurnya dan melangkah ke depan cermin, ia melihat sesuatu di balik pantulan dirinya. Senyuman itu masih ada, dan suara yang sama berbisik tepat di telinganya. "Semisndekalin."